prajurit Pandawa dikirim ke Papua. KKB dan Tentara Timur Leste dipastikan semakin terdesak. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB dan Tentara Timur Leste Papua dipastikan bakal semakin terdesak dengan aparat keamanan. Baru-baru ini TNI mengirimkan pasukan ke Papua untuk mengamankan daerah tersebut. Asisten Operasi atau ASAPS Panglima TNI Majen Muhammad Nur Rahman mengatakan bahwa prajurit Batalion Infanteri Yonif Mekanis Rider 411 Garing Pandawa Garing 6 Garing 2 Kostrad siap beroperasi ke Papua. Hal itu disampaikan Nur Rahmat saat memeriksa kesiapan prajurit Yonif MR 411 di markas Yonif MR 411 Garing Pandawa Garing 6 Garing 2 Kostrad Tegal Rejo, Argomulyo. Salatiga, saya nyatakan Yonif MR 411 Garing Pandawa siap berangkat tugas operasi, kata Nur Rahmat dalam siaran pers penerangan Kostrad dikutip pada Selasa 13 Juni 2023. Nur Rahmat lantas berpesan prajurit Kostrad juga harus menguasai medan pertempuran. Bertempur itu adalah siasat, yang artinya prajurit Cakra itu harus paham betul apa tugas pokoknya serta harus menguasai medan pertempuran dan kalian harus menguasai 8 penjuru angin, kata ASAPS Panglima TNI. Di akhir pengarahannya, Nur Rahman juga menekankan kepada seluruh personel Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS agar jangan lengah dimanapun berada. Saya doakan berhasil dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keselamatan, kata Nur Rahmat dalam kesempatan itu. ASAPS Panglima TNI juga menerima paparan dari Komandan Yonif atau Dan Yonif Mekanis Rider 411 Garing Pandawa Garing 6 Garing 2 Kostrad Letkol Inf Subandi tentang keadaan daerah operasi, rencana pelaksanaan tugas, serta penyiapan tugas. Sebuah video yang memperlihatkan momen menegangkan tim TNI Polri di Papua. Dalam video itu disebut jika TNI Polri tengah baku tembak dengan teroris KKB Papua. Tidak hanya sekali atau dua kali, rentetan suara baku tembak terus menggelegar di langit Papua. Lantas bagaimana momen menegangkan TNI Polri baku tembak dengan teroris KKB Papua? Melansir dari akun TikTok Zaykevi_83 Rabu 7 Juni. Simak ulasan informasinya berikut ini. Momen menegangkan yang terjadi di tanah Papua terekam dalam kamera. Pada video itu terekam baku tembak antara TNI Polri dengan KKB Papua. Tidak hanya sekali atau dua kali saja, rentetan suara baku tembak terus menggelegar di langit Papua. Meski begitu, para TNI Polri tidak gentar melawan teroris KKB Papua. Tampak TNI Polri bersembunyi di balik tebing guna menghindar dari tembakan dari KKB Papua. Kemudian video yang terekam kamera ini pun sukses mencuri perhatian masyarakat luas. Terlebih, ini bukan kali pertama TNI Polri baku tembak dengan para teroris KKB Papua. Beragam doa pun membanjiri untuk para TNI Polri dari masyarakat Indonesia. Ya Allah, lindungilah para TNI dan Polri yang bertugas di Papua. Selamatkanlah mereka agar bisa kembali dan berkumpul bersama keluarga, tulis akun Pi. Ya Allah, lindungilah para pahlawanku ini, tulis akun Yeri. Ya Allah, jaga TNI kami dari kejahatan KKB, tulis akun Misah. Hati-hati TNI-ku, kami selalu berdoa untuk keselamatan kalian semua di sana, tulis akun Rehmain. Ya Allah, lindungilah TNI Polri yang sedang bertugas di bumi Cendrawasih. Semoga Papua lekas, aman, damai, dan tentram. Amin, tulis akun Moma. Sebuah video yang memperlihatkan momen menegangkan tim TNI Polri di Papua. Bagaimana tidak dikatakan TNI Polri tengah baku tembak dengan teroris KKB Papua. Dukungan dari Cina semakin gencar. Jokowi perintahkan kirimkan pasukan setan ke perbatasan Duga. Kementerian Luar Negeri meminta pemerintah Papua Nugini segera menginvestigasi dan menghukum tegas kutu KKB di perbatasan Papua Duga. Sebab akibat insiden tersebut atau peristiwa tersebut menewaskan puluhan warga Papua diakibatkan tertembak KKB. Pelaku penembakan diduga adalah tentara Papua Nugini atau PNG yang melakukan serangan brutal di komplek Duga. Teror KKB Papua yang baru-baru ini terjadi di Duga ternyata tak selamanya membuat masyarakat takut. Di bawah perlindungan TNI Polri, masyarakat kembali melakukan rutinitas dan bahkan kegiatan olahraga bersama. Melansir dari penerangan Kostrad, Satgas Yonif Rider 514 Garing SY gelar perlombaan bola voli dalam rangka mempererat keakraban bersama pemuda dan masyarakat distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Dinamika perkembangan situasi yang terjadi di distrik Kenyam, Kabupaten Duga sangat tinggi. Aksi gangguan keamanan dari KKB Papua sering terjadi di wilayah ini, Duga, Papua. Sebelumnya bulan Februari lalu, telah terjadi penembakan pesawat dan penyanderaan pilot pesawat Susi Air. Kemudian pada akhir bulan Mei telah terjadi gangguan tembakan di KP Nainggoloid, distrik Kenyam.
Kemudian pada akhir bulan Mei telah terjadi gangguan tembakan di KP Nonggoloid, Distrik Kenyam. Namun demikian situasi ini tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat yang berada di Kenyam. Kemudian kegiatan masyarakat berjalan lancar seperti biasa. Hal ini terbukti dalam kegiatan perlombaan bola voli yang diselenggarakan oleh Satgas Unit Rider 514-SY berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme dari masyarakat Kenyam. Total terdapat 24 tim yang ikut berpartisipasi dalam perlombaan ini. Hal ini di luar dari perkiraan sebelumnya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan bahwa ratusan warga Nduga yang mengungsi telah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Diketahui sebelumnya sebanyak 162 warga kompleks Nogoloid warga kompleks Nogoloid, Kampung Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, mengungsi akibat adanya gangguan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pada 14 Juni 2023. Masyarakat yang kembali ke kompleks Nogoloid diantar dan dikawal langsung oleh aparat gabungan serta pemerintah daerah guna memastikan keamanan warga masyarakatnya, ujar Beni Senin 5 Juni 2023 melansir dari Tribun Papua. Beni mengatakan dengan kembalinya masyarakat itu berkat kerjasama aparat keamanan yang dibantu pemerintah daerah, tentu untuk menjamin keselamatan warga masyarakat di Kampung Nogoloid sehingga mau untuk kembali ke kediamannya, ucapnya. Sementara itu, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewan menambahkan situasi dan kondisi keamanan di Distrik Kenyam hingga kini berjalan kondusif pasca kontak tembak. Sementara itu, Kapolres Nduga AKBP Rio Alexander Panelewan menambahkan situasi dan kondisi keamanan di Distrik Kenyam hingga kini berjalan kondusif pasca kontak tembak yang terjadi sebelumnya. Dengan kembalinya para pengungsi, tentunya kami selaku aparat gabungan baik dari TNI maupun Polri akan lebih meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Nduga, kata Rio. Rio katakan hal itu dilakukan guna menghindari adanya gangguan dari kelompok berseberangan hingga kembali membuat ketakutan di tengah masyarakat. Sebelumnya, Yotam Bugiage dan KKB Papua yang dipimpinnya terlibat baku tembak dengan aparat di Nduga, Papua Pegunungan. Pecatan TNI tersebut kehilangan beberapa anggotanya dalam insiden tersebut. Adapun baku tembak terjadi di Kampung Nogoloid. Distrik Kenyam.